Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Navada dengan NIM 2018-53025, mata kuliah Mobile Development kelas A. Di sini saya akan membahas tugas yang sudah saya kerjakan, yakni SQLite, database SQLite, yang dimana di sini nanti akan tampilannya dapat menginputkan dan melakukan, jadi nanti ada button edit, simpan, kemudian delete. Jadi ada penyimpanan data pada database tersebut. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan di mana activity menu tersebut akan terdapat beberapa codingan button, kemudian ada juga ada list view. Button tersebut digunakan untuk menambahkan data, kemudian untuk list view-nya ini adalah list view untuk tambah datanya. Jadi akan masuk pada layout ini, tambah data ini desainnya. Untuk kodenya sendiri itu seperti ini. Pertama, tentu saja buat text view, mana ada Android text dengan nama view nya. Kemudian Android layoutnya menggunakan match parent, like layout height-nya itu menggunakan wrap content. Kemudian untuk edit text-nya, untuk ID-nya sendiri menggunakan add ID nama. Kemudian untuk height-nya sendiri itu menggunakan masukkan nama Anda. Jadi untuk pada height ini beri syarat untuk menginformasikan pengguna untuk memasukkan namanya. Kemudian untuk layout width dan height-nya itu sendiri sama seperti text view. Kemudian untuk relative layout-nya sendiri menggunakan match parent. Untuk layout height-nya 20 dp. Kemudian untuk text view, untuk teksnya menggunakan alamat. Untuk yang alamat ini sama saja seperti edit text, cuma di sini dia untuk teksnya sendiri menggunakan alamat seperti text view-nya. Ini untuk nama, kemudian ini untuk alamat ya. Jadi ini ada dua text view-nya. Kemudian ini untuk edit text-nya sendiri menggunakan alamat, hanya masukkan alamat Anda. Sampai ke buttonnya sendiri terdapat ID simpan data yang teksnya tersebut berisikan simpan data. Jadi di sini akan tertampilkan buttonnya sendiri. Ini untuk bukan button, tetapi untuk pengisian nama, kemudian pengisian alamat, dan juga ada tombol buttonnya sendiri simpan data ini. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu untuk SQLite-nya ini biodata tabel. Menggunakan public class sendiri, biodata tabel 1 external SQLite open help, yang mana konteksnya itu untuk kursornya public static string nama database untuk datanya, kemudian string nama tabelnya untuk biodata pada pengguna. Kemudian masuk ke public biodata tabel 1 ini codingannya menggunakan super konteks nama database, faktornya sendiri menggunakan 0, jadi tidak terbatas, nanti versinya 3 dengan discontent konteksnya database get readable database get readable database. Jadi ini untuk pemanggilannya. Kemudian untuk override-nya public void on create SQLite database string query, kemudian create table if not exist, membuat tabel jika tidak keluar, plus menggunakan plus nama tabel plus nama underscore tabel, kemudian
plus ID varchar-nya, nama ID-nya itu ID namanya itu, kemudian namanya ID untuk ID database-nya, kemudian namanya, kemudian memasukkan alamatnya. Ini menggunakan varchar 50 semua, kecuali untuk alamat sendiri kan kita tahu sendiri alamat bisa saja banyak, jadi untuk varchar-nya sendiri menggunakan 100. Kemudian SQLite database SQL query, kemudian di string random, kemudian integernya acak, terserah ketika membuat baru, random sampai berarti 100 lah, 100 sampai 999 itu. Kemudian untuk returnnya sendiri string value of itu acak untuk pengacakan. Kemudian untuk void simpan data, ini penyimpanan datanya. Itu penyimpanan datanya yaitu untuk pada string nama dan alamat, jadi yang tersimpan adalah nama dan alamatnya, yang mana database SQL insert into dimasukkan ke dalam nama tabel dan value nya berapa, dan random ini acakannya, kemudian nama dan alamatnya. Random ini untuk ID nya ya. Kemudian toast make text memanggil pop up nya make text, membuat teksnya konteks, itu data tersimpan jika mengklik button simpan data. Kemudian untuk void update data ini sama seperti simpan, cuma di sini fungsinya beda. Kalau update itu untuk mengupdate tabelnya itu sendiri. Ini semisal kalau sudah menginputkan nama dan alamat, kemudian kita akan mengklik button edit untuk mengedit data tersebut, yang kemudian toastmake-nya sendiri akan muncul data berhasil diupdate jika pengupdatean datanya berhasil. Terus kita masuk ke void delete string ID, yang mana database nya sendiri ini akan terhapus jika mengklik tombol button delete, yang mana delete nya sendiri itu delete from nama underscore tabel nama ini, yang dimana ID-nya ID apa, jadi nanti ID-nya kan terlihat gitu, jadi nanti untuk ID berapa bisa dijadikan patokan untuk menghapus suatu tabel tersebut. Karena toastmake-nya nanti data berhasil diupdate, harusnya ini bukan data berhasil diupdate melainkan data berhasil di delete ya. Ini salah sih, tapi ya udah, harusnya data berhasil di delete. Kemudian untuk kursor tampil datanya, nah ini untuk kursor tampil data itu muncul di halaman pertama. Jadi untuk kursornya itu nanti memunculkan select bintang from, jadi menseleksi dari nama tabelnya jika ingin menampilkan, kemudian di return kursornya public void upgrade SQLite database integer out version untuk pada biodata tabel ya. Kemudian untuk tampil datanya, nah sini berisikan public class tampil datanya, biodata tabel 1 di text protected on grid bundle, jadi dijadikan satu, super on grid jadikan satu bundle besar, yang dimana set content view nya diperlihatkannya itu adalah nama, kemudian ada alamat, ada simpan, dan biodata tabel new nya itu. Jadi nanti yang terlihat adalah nama, alamat, dan simpannya itu, simpan data. Kemudian simpan set on click, jadi jika diklik listener kemudian akan tersimpan data, kemudian selesai finish void simpan data biodata tabel data, nama get text to string. Oke. Kemudian masuk ke Android manifest, yang mana ini Android iconnya, ini untuk pemunculan icon, ini ada gambarnya tuh. Oke. Ini activity Android edit name, tabel data, main activity, dan oke. Ini untuk tambahannya di manifest. Kemudian di main activity-nya sendiri, nah
untuk main activity itu sama halnya seperti pada biodata, cuma di sini berfokusnya pada konsep keseluruhan. Jadi ada list view-nya, kemudian button tambahnya, tambah data, kemudian custom adapter, kursor. Jadi pada biodata ini dan tambah data itu masuk dan berhubungan dengan main pada activity. Jadi main activity diperanakan jadi biodata tambah data. Jadi ini berhubungan ketiga pada menu SQLite ini. Kemudian saya akan jelaskan di sini untuk produk upgrade-nya itu sama saja seperti pada video tabel, sama persis sih, hampir sama persis sih yang atas, cuma paling diubah pada kursornya, diambil datanya, vote ambil datanya ini. Jadi untuk string ID, kursor getting string ini sama sih halnya seperti pada video tabel, cuma di sini ditambah void ambil datanya. Kemudian untuk protected void resume-nya ini sih semua Anda menghapus data ini semua. Oh ya, ini yang beda deh, mulai dari override sampai bawah ini beda semua. Jadi untuk override-nya ini untuk public integer get account-nya, return model size-nya, kemudian untuk public object get item-nya untuk menentukan posisinya di mana yang akan dimasukkan, kemudian public long get item ini. Tag view ID yang ditampilkan adalah ID, nama dan alamat, kemudian juga button ID status. Jadi nanti untuk buttonnya sendiri akan tertampilkan ID, nama dan alamat, kemudian ada button ID dan hapusnya. Oke, kemudian masuk ke public view get view, integer position view group. Jadi akan ditampilkan satu grup. Jadi misal ada data Pak Zainal atau Pak Alvan, jadi nanti akan muncul jika kita mengklik data Pak Zainal akan muncul view grupnya Pak Zainal, jadi nanti datanya Pak Zainal saja. Kemudian jika mengklik Pak Alvan, kemudian akan muncul view grupnya datanya Pak Alvan. Jadi untuk per ID dan nama alamat dari per orangnya akan tertampil sendiri-sendiri. Oke, kemudian masuk ke ID set text-nya, model get position get ID. Ini sama saja sih. Kemudian ini edit view, find view PID ini untuk editnya, kemudian hapus view, find view PID. Oke, ini untuk penampilan aja. Kemudian ini untuk set on click listener. Jadi ini fungsi dari ketika kita melakukan klik pada button edit, jadi akan menampilkan seperti ini prosedurnya, menampilkan new intent konteks, menampilkan datanya, kemudian ini akan diedit. Editnya apa aja, ada nama, ada alamat, ada ID-nya, itu akan terubah jika ingin edit. Kemudian ini hapus, sama saja seperti edit, tetapi di sini akan terdapat alert atau pesan jika kita mengklik tombol hapus ya. Jadi akan ditanya dulu, set title-nya itu tanya with set message-nya apa yang akan disampaikan, apakah Anda menghapus data ini. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti itu. Kemudian jika kita mengklik hapus, maka akan terhapus file tersebut atau data tersebut ya. Jika tidak, maka tidak terjadi halnya melakukan klik pada data tersebut. Jadi data tidak akan hilang jika mengklik tidak, jadi cancel gitu, jadi pop-up-nya akan hilang view groupnya. Kemudian masuk lagi ke edit data. Nah, ini untuk edit datanya, ini XML untuk edit data ya. Jadi semisal ada nama, alamat, kemudian ada nama, alamat. Nah, di sini akan terbuatnya button update ya. Jika nanti kita ingin mengedit data, nah itu terkontrolnya dari sini.
Jadi untuk text view-nya ini nama, kemudian text namanya ini add ID, masukkan nama, dimasukkan nama dulu, gitu-gitu seperti tambah data. Cuma ini untuk fungsi edit jika ingin mengganti suatu datanya, begitu. Kemudian untuk edit data, edit underscore data. Nah ini untuk mengedit data ya. Untuk Java-nya ini codingannya seperti ini. Saya kurang paham sih. Ini saya mencoba seperti Pak Febri mengerjakannya. Jadi saya agak bingung. Untuk edit datanya saya nggak terlalu bisa jelasin, kurang paham. Tetapi intinya di sini itu untuk mengedit data pada nama dan alamat. Jadi akan terset pada update set on click listener-nya itu. Lalu masuk ke objek Java. Nah di sini ada public class objeknya, yang mana untuk stringnya sendiri ID, nama dan alamat. Kemudian objeknya ada ID, nama dan alamat. Kemudian this ID, this nama, this alamat, public stringnya itu sih. Kemudian masuk ke list data.xml. Nah di sini adalah untuk penampilan datanya seperti ini. Jadi ya, ini adalah tampilan desainnya. Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan dan saya perlihatkan codingannya tadi ya, beberapa ada yang error memang, tetapi jika di run mungkin nanti bisa ya. Cuma kalau untuk pemindahan ke handphone mungkin kurang maksimal karena banyak errornya, karena mungkin ada codingan yang kurang tepat atau gimana. Saya juga namanya manusia, banyak salahnya. Mungkin untuk lain waktu saya akan perbaiki, tetapi untuk kurang lebihnya hampir seperti ini yang diterangkan Pak Febri pada videonya untuk codingannya. Oke, akan saya tampilkan ya. Saya run dulu. Kita tunggu dulu sampai emulatornya jalan. Harusnya sih bisa ya, karena sebelum ini saya sudah coba dan itu jalan. Cuma untuk beberapa tombol mungkin ada yang kurang bisa karena kendala errornya. Tetapi harusnya ini bisa sih, bisa untuk tambah data dan edit juga dan hapus, harusnya bisa. Oke, kita tunggu dulu, masih menginstal. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa data, ada 3 data ya. Nah, saya akan coba klik edit. Jika saya klik edit, nah ternyata di sini saya sudah menginputkan data Rifki. Nah, di sini saya akan mencoba edit alamatnya menjadi Bapangan. Oke, kita update. Nah, data berhasil diupdate. Jika kita klik lagi, maka akan terlihat edit Rifki, alamatnya Bapangan karena sudah kita edit. Oke. Kemudian jika ingin dihapus, kita coba hapus ya. Apakah akan muncul pertanyaan seperti apa? Jika tidak, maka tidak terjadi penghapusan. Tetapi jika melakukan penghapusan, maka akan hilang. Oke. Nah, hilang seperti itu. Nah, oke. Kemudian saya akan mencoba menambahkan data. Masukkan nama. Nah, saya akan masukkan nama Zainal. Masukkan alamatnya kita percepara lah, salah sih, yang penting bisa ya. Nah, kita simpan, maka akan muncul seperti ini. Nah, Zainal. Oke. Kemudian saya akan tambah satu lagi. Masukkan nama Alvan. Taruhlah kita ketik Kudus coba ya. Nah, kita ketik Kudus, kita simpan. Nah, data akan tersimpan seperti itu. Oke,
Kurang lebihnya videonya memang pendek Pak Febri, mohon maaf karena kalau saya videonya ini dari awal dalam semasa pengabdikan mungkin bisa sampai 2,5 sampai 3 jam karena memang harus praktek sambil langsung melihat video sambil praktek ya Pak Febri, sambil belajar, jadi nggak bisa langsung instan karena memang lama dan juga kendala kuota. Saya sebenarnya juga kuota saya ini lagi tipis-tipisnya, ini tinggal 2 GB. Jadi untuk sekiranya saya mohon maaf, sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, mengerjakan tugasnya, tetapi untuk kurang lebihnya hampir sama seperti yang diterangkan Pak Febri. Mungkin memang banyak errornya seperti tadi, sepertinya pada delete-nya tadi harusnya satu aja yang kehapus, cuma tadi kok 2 apa yang kehapus, mungkin ada yang kurang pada pengetikan. Bisa dilihat di sini juga banyak beberapa menu yang ada ini apa namanya, motif errornya ini ya, merah-merah ini, banyak yang error ini. Tapi ya saya cuma bisa seperti ini mengerjakannya semaksimal saya. Mungkin kalau next ada tugas lagi saya kerjakan lebih baik lagi. Sekian sekian video dari saya. Jika ada salah kata maupun pengertian yang kurang maksimal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.